Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka di channel Kimia. Sekarang kita persiapan SBMPTN ya. Nah, di sini ada 15 soal yang akan kita bahas, tapi saya akan bagi menjadi bagian pertama, artinya kita akan mempelajari atau kita membahas 5 soal aja dulu ya. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Oke, nomor satu, unsur X itu memiliki nomor massa 59 dan nomor atomnya 28. Konfigurasi elektron yang tepat untuk ion X2+ adalah. Oke, caranya gini ya. Nah, kita mulai konfigurasi elektron untuk atom netral nih ya. Untuk atom netral artinya protonnya 28, sedangkan elektronnya itu juga 28. Oke, kita ambil elektronnya 28. Jadi konfigurasinya adalah AR di sini 4s2 3d8. Oke, seperti itu ya. Nah, yang ditanya adalah ion X plus 2. Plus 2 ini artinya dia melepaskan 2 elektron. Berarti ada 2 elektron yang hilang di sini. Oke. Nah, ini jadi di sini 18AR menjadi 4s0 3d8. Loh, kok kenapa 4s0 yang hilang elektronnya? Karena 4s itu berada di kulit terluar atau berada di kulit yang keempat, gitu ya. Jadi elektron hilang pada kulit terluar, yaitu di 4s. Atau, nah karena dia 4s0, langsung aja bisa kita coret ya, sehingga menjadi 3d8. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nah, untuk soal selanjutnya, nah di sini ada karbon ya, nomor atomnya 6, nitrogen 7, oksigen 8, aluminium ini 13, dan silikon ini nomor atomnya 14. Unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar dan unsur yang memiliki energi ionisasi terbesar berturut-turut adalah. Oke, kita bahas tentang jari-jari atom dulu ya. Nah, kita lihat di sini untuk karbon itu adalah 1s2, 2s2, 2p2, berarti dia berada di periode 2 ya, karena dia kulitnya kulit 2 kan, dan golongan 4A karena 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Ya, berarti 4A karena dia ada di blok P. Oke, untuk nitrogen di sini 1s2, 2s2, 2p3. Berarti untuk golongan S ditambah P itu 5. Berarti dia golongannya 5A. Untuk periode ini kulitnya 2 ya. 2P. Berarti dia berada di kulit 2 atau periode 2. Nah, untuk oksigennya, nah sekarang kita lihat di sini 1s2, 2s2, 2p4. Oke, berarti untuk golongannya 2 tambah 4 6 ya, berarti 6A. Untuk periodenya 2 ya, karena dia di kulit 2 semua. Nah, untuk aluminium ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, berarti dia di periode 3 karena di sininya 3 ya, di kulit 3. Sedangkan untuk golongannya berarti 2 ditambah 1 itu 3 ya, 3A. Oke, untuk silikon ya sama di sini ya. Untuk golongannya 2 ditambah 2 berarti 4A ya, S ditambah P kan 4. Karena ini elektron terakhirnya S dan P. Untuk periodenya ini cari kulit yang terbesar. Oke, jika kita susun berdasarkan sistem periodik unsur ya. Nah, kita lihat jari-jari, jari-jari itu semakin besar apabila semakin ke kiri dan semakin ke bawah. Oke, jari-jari yang paling besar adalah Al, aluminium. Oke, kita dapat ya jari-jari terbesar itu adalah aluminium. Nah, kemudian yang kedua, untuk energi ionisasi. Jadi unsur dengan energi ionisasi terbesar itu pada periode atas. Dan untuk energi ionisasi itu perlu diperhatikan grafik pengecualian. Nah, kalau misalkan energi ionisasi itu adalah kecenderungan untuk ke atas ya. Nah, tapi di sini hati-hati, ada pengecualian nih di sini. Nah, pengecualiannya itu ada di
ini ya, golongan 5A dan di 2A. Oke, dengan memperhatikan pengecualian di atas dapat kita lihat bahwa energi ionisasi itu golongan 5A itu lebih besar daripada unsur 6A, sehingga energi ionisasinya itu lebih besar N dibanding O. Nah, sekarang kita lihat di sini, kan tadi sudah ditulis konfigurasinya. Nah, sekarang kita lihat aja kenapa dia stabil. Nah, 5A. 5A itu punyanya si nitrogen ya. Nah, nitrogen itu kan 7. Nah, nitrogen. Berarti di sini 1S2, 2S2 yang seperti tadi saya tulis ya, 2P. 2P3. Nah, sekarang kita lihat kalau ini kan udah stabil lah ya. Nah, sekarang kita lihat 2S2 seperti ini. Nah, konfigurasinya ada 2 elektron, berarti atas bawah, sedangkan untuk P-nya itu 3. Artinya ke atas semua, ke atas dan ke atas. Nah, sedangkan untuk golongan 6A, kenapa dia nggak stabil? Misalkan kita ambil contoh oksigen lah ya. Misalkan di sini oksigen itu 8. Berarti, nah 8 untuk oksigen berarti 1S2. Nah, ini udah seperti helium ya, stabil. Di sini 2S2, 2P3. 2P8 ya, berarti 2P4. Oke, berarti lihat ininya. Nah, ini di sini oke, 2. 1, 2. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Oke, dia dinyatakan stabil, yang disebut konfigurasi stabil gini. Apabila dia kosong, ya, misalkan di sini kosong, bisa dibuat juga setengah isi, dan biasa juga diisi penuh, gitu ya. Nah, ini adalah konfigurasi yang stabil, diisi penuh. Oke, sekarang kita lihat ini, yang 5A sama yang 6A, ini dia lebih stabil, karena dia memenuhi aturan setengah isi, gitu ya. Kita lihat konfigurasi yang di P ini memenuhi setengah isi, sedangkan di S ini kan isi penuh. Nah, sedangkan di sini dia apakah setengah isi atau isi penuh kan enggak nih di sini, ya. Sehingga golongan 5A itu lebih stabil. Karena dia lebih stabil, maka energi ionisasinya lebih besar, gitu ya. Nah, jadi untuk 6A sama 5A, maka 5A yang lebih stabil. Oke, jadi jawabannya nitrogen itu lebih stabil dibanding O. Jadi jawabannya A. Nah, kita masuk ke nomor 3, bentuk molekul dari senyawa rumus XeF4. Nah, bentuknya seperti apa ya? Nah, langsung aja ke pembahasan. Nah, XeF4 yang jadi atom pusat yaitu Xe ya. Nah, Xe itu atom pusat, sedang elektron valensinya 8 karena dia berada di golongan 8. Nah, atom sampingnya itu ada 4 karena F-nya ada 4 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk PeB-nya, elektron valensi atom pusat dikurang jumlah atom samping dibagi 2. Nah, jadi PeB-nya berapa? PeB-nya 2. Nah, jadi notasi PSPR-nya, A itu atom pusatnya ada 1 ya, Xe-nya ada 1, sedangkan atom sampingnya, X-nya itu ada 4, berarti X4, sedangkan E ini adalah pasangan elektron bebasnya, ada 2. Jadi bentuknya segi 4 datar. Nah, gambarnya seperti ini. Yep. Nah, segi 4 datar. Yang merah ini adalah pasangan elektron bebasnya. Sedangkan yang putih ini adalah atom sampingnya. Yang hitam ini adalah atom pusatnya. Ya, jadi dia bentuknya seperti segi 4 datar. Jadi jawabannya B.
Oke, nomor 4, serbuk magnesium dapat bereaksi dengan gas nitrogen, membentuk senyawa nitrida. Menurut reaksinya seperti ini ya. 3Mg direaksikan dengan nitrogen, menghasilkan Mg3N2, magnesium nitrida. Ya. Nah, jika 0,1 mol serbuk magnesium direaksikan dengan 1 mol gas nitrogen akan menghasilkan senyawa nitrida. Sebanyak nitrida itu maksudnya Mg3N2 gitu ya. Oke, kita buat dulu persamaan reaksinya. Nah, mula-mulanya 0,5 mol serbuk magnesium direaksikan dengan 1 mol gas nitrogen. Nah, maka yang habis siapa nih? Nah, yang habis adalah Mg. Nah, ini di sini 1,5 mol, maka di sininya berapa? 0,5 mol, karena perbandingan koefisien ini ya. Karena perbandingannya 3:1. Berarti di sininya 0,5. Ya, perbandingannya 3:1:1. Oke, ini tinggal dikurangin aja, berarti ini yang disebut reaksi pembatas, dan ini 0,5, dan di sini 0,5. Oke, yang ditanyakan senyawa nitrida yang dihasilkan kan? Oke, berarti massa Mg3N2 itu sama dengan mol magnesium nitrida dikali MR-nya. Nah, MR-nya 100. Nah, tinggal dihitung aja ini. Kan Mg3N2, berarti Mg-nya kan 3. 3 dikali 2, 4. Kemudian ditambah nitrogennya 2 kan. 2 kali 4. Nah, kalau di total itu sama dengan 100. Oke, jadi 0,5 dikali 100 itu sama dengan 50 gram. Jadi jawabannya A. Oke, ya mungkin ini bisa dihitung dengan kalkulator ya. Mg-nya berapa? 3. 3 kali 2, 4. Kemudian ditambah 14 kali 2. Gitu ya. Totalnya 100. Oke, perhatikan beberapa reaksi termokimia berikut. Nah, ini di sini ada 2H2O, liquid nih, perhatiin. Dia menghasilkan 2H2 berupa gas dan gas O2, gas oksigen, di mana entalpinya itu positif ya, berarti dia termasuk reaksi endoterm, berarti 570 kJ. Dan yang kedua, ada 2 molekul H2O berupa gas, dia menghasilkan 2H2 gas hidrogen ya, dan gas oksigen. Entalpinya positif 486 kJ. Endoterm juga. Oke, yang ditanya, perubahan entalpi standar dari reaksi penguapan 9 gram air adalah, oke, kita masuk ke persamaan ya. Nah, persamaan reaksi penguapan air. Nah, 2H2O liquid menjadi gas, gitu ya, kan penguapan itu kan tadinya air berubah menjadi gas. Oke, kita lihat 2H2O yang liquid adanya di sebelah kiri. Oke, kita masukin aja. Nah, di sini ada 2 nih. Maka perlu dibagi 2. Nah, dibagi 2, jadi 2H2O menghasilkan, kan 2H, ini kan dibagi 2 jadinya H2 ya. Sedangkan O2 ini dibagi 2 jadinya setengah. Begitupun dengan entalpinya, dibagi 2 jadinya 285 gitu ya. Nah, kemudian yang apa nih? Yang H2O berupa gas. Nah, ini adanya di sebelah kanan. Berarti reaksinya kita perlu balik gitu ya. Dibalik yang tadinya adanya di sebelah kiri, kita ubah di posisi di sebelah kanan. Kemudian dibagi 2, karena di sininya 2, sedangkan yang dimintanya 1. Oke, karena dia dibalik, oke, berarti H2O yang tadinya di kiri ada di kanan, yang tadinya 2 jadi 1 gitu ya. Nah, ini juga 2 jadi 1, yang 1 jadi setengah gitu ya. Begitupun dengan entalpinya, karena dibalik yang tadinya positif jadi negatif, kemudian dibagi 2 lagi, jadi 243 kJ per mol. Oke, bisa kita jumlahkan aja langsung. Oke, ini bisa dicoret ya, H2-nya bisa dicoret, setengah H2O-nya, setengah O2-nya juga bisa dicoret. Oke, berarti ini reaksinya bisa kita jumlahkan. Kita jumlahkan jadi positif 42 kJ per mol. Jadi jawabannya D. Oke, terima kasih.
Dukung terus channel ini ya dengan cara di subscribe. Kalian boleh like juga, boleh kalian share ke teman-teman juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.